Saya pikir ada satu kesalahkaprahan yang sangat besar, ada satu kesalahan yang major begitu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dengan cara yaitu dengan kembali lagi mengerahkan atau mencoba untuk mengerahkan TNI dalam urusan-urusan di luar pertahanan negara. Ditariknya TNI dalam kerja-kerja perlindungan, penertiban dan pemulihan hutan ini sangat riskan ya, mendatangkan tindakan represif kepada masyarakat gitu. Halo sahabat Walhi, selamat datang kembali di podcast Opsi. Obrolan penting tapi santai. Hari ini kok gelap ya, meskipun terang gitu. Nah, begitupun topik yang akan kita diskusikan dalam podcast Opsi kali ini mengangkat soal peran tentara, peran militer di dalam sektor lingkungan hidup, terutama sektor kawasan hutan. Tapi kita akan elaborasi juga kenapa keterlibatan tentara atau militer ini juga aparat penegak hukum yang lain di dalam urusan-urusan sipil termasuk urusan lingkungan ini jadi tanda Indonesia masuk zaman kegelapan begitu seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan masyarakat sipil dan mahasiswa hari-hari belakangan ini. Nah, hari ini kita secara khusus akan membahas satu peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Tetapi melalui Perpres ini kita akan kulik dan nyambung juga ke dalam isu soal keterlibatan tentara, militer dalam berbagai macam sektor, terutama urusan masyarakat sipil, soal pangan, soal budaya militer yang dibawa ke dalam tata kelola negara dan lain sebagainya, termasuk ke proyek strategis nasional. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang teman bincang. Yang pertama ada kawan Uli Arta Siagian, manajer kampanye hutan dan kebun. Gimana kabarnya Kak Uli nih? Baik. Tetap secara fisik baik. Cerah atau gelap nih situasinya? Kemudian teman bincang yang kedua adalah peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ada Dr. Muhammad Haripin. Gimana Mas? Selamat siang. Apa kabarnya? Kabar baik Mas, selamat siang. Nah, Mas Muhammad Haripin ini berfokus kepada kajian-kajian yang berkaitan dengan sektor keamanan, sektor pertahanan, dan intelijen yang sangat relate dengan apa yang akan kita bicarakan pada siang kali ini. Kita langsung move aja karena waktu kita tidak banyak ya, situasi negara genting, jadi kita harus cepat, tepat, dan taktis begitu. Nah, kita akan mulai kawan-kawan soal Presiden Prabowo ya, lewat peraturan Presiden 5 tahun 2025 tadi dia mengeluarkan Perpres tentang penertiban kawasan hutan. Tetapi ada banyak sekali kejanggalan dari Perpres ini karena indikasi keterlibatan militer dalam satuan tugas untuk penertiban kawasan hutan, kemudian struktur dan lain sebagainya sangat berbau-bau campur tangan militer dalam urusan lingkungan. Kita akan eksplorasi di bagian yang pertama ini oleh Kak Uli dulu ya. Gimana catatan Wali soal keterlibatan militer dalam urusan hutan gitu? Apa yang terjadi ini, Li? Iya, sebenarnya melalui Perpres 5 tahun 2025 soal penertiban kawasan hutan ini, kalau saya jadi Menteri Kehutanan, saya merasa tersinggung gitu. Kenapa? Karena seharusnya tugas saya itu diambil alih gitu dan dilimpahkan ke tempat lain atau ke kementerian lain yang sebenarnya juga tidak punya pengalaman dalam konteks penertiban kawasan hutan gitu. Nah, mungkin secara tidak langsung Presiden mau bilang bahwa selama ini Kementerian Kehutanan nggak mampu nertipin kawasan hutan gitu kan. Karena, dan itu hampir benar, karena kalau misalnya kita ngelacak gitu ya, proses pemutihan atau budaya untuk mengakomodasi pelanggaran kawasan hutan alih-alih menertibkan itu udah berlangsung setidaknya hampir 13 tahun ya. Dan itu semua dilegitimasi lewat produk kebijakan, peraturan pemerintah. Yang terakhir itu peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2025 gitu ya, soal juga pemutihan sawit dalam kawasan hutan. Lalu kemudian dinaikkan statusnya dari PP gitu ke pasal 110 110B Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya.
yang dimana negara memberikan waktu paling lama sampai 2 November 2020 untuk perusahaan yang tidak memiliki izin itu mengurus perizinannya gitu, agar mereka bisa legal beraktivitas dalam kawasan hutan. Nah, dari itu semua faktanya Kementerian Kehutanan nggak tersinggung sama sekali gitu ya. Justru bikin MOU. Justru bikin MOU ya belakangan waktu dengan TNI, dan itu secara langsung gitu menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan ini sebenarnya udah gagal ngelindungi kawasan hutan kita. Negara tuh udah gagal ngelindungi kawasan hutan gitu. Tapi alih-alih kemudian merangkul masyarakat ya, yang sebenarnya selama bertahun-tahun, selama kawasan hutan itu ditetapkan menjadi sebuah kebijakan di negara kita, itu masyarakat adat dan komunitas lokal yang melindungi gitu ya. Nah, balik lagi ke Perpres gitu, kenapa kemudian Perpres ini bermasalah? Ketika kemudian Kementerian Kehutanan mungkin tidak maksimal gitu melaksanakan kerja-kerjanya, harusnya diperkuat itu adalah fungsi dan keberadaan Kementerian Kehutanan, bukan kemudian menarik-narik TNI gitu ya dalam konteks penertiban hutan. Dan juga kemudian MOU itu semakin menarik-narik TNI juga ya, MOU antara Kementerian Kehutanan dengan polisi dan TNI untuk melindungi dan memulihkan kawasan hutan gitu. Pertanyaannya adalah TNI punya pengalaman nggak dalam konteks pemulihan kawasan hutan gitu? Saya mau bilang nggak ada gitu ya. Nah, dari itu semua kemudian kita melihat bahwa ditariknya TNI dalam kerja-kerja perlindungan, penertiban dan pemulihan hutan ini sangat riskan ya, mendatangkan tindakan represif kepada masyarakat gitu. Nah, Perpres 5 tahun 2025 itu kemudian ketika dia dioperasionalkan, nggak ada yang bisa ngejamin dia tidak menyasar masyarakat yang selama ini hidup di dalam kawasan hutan, gitu ya. Di dalam pasal 110-110B saja, gitu, yang menjadi acuan dari Perpres yang diterbitkan ini, pasal 110B ayat 2 itu memberikan ruang kepada masyarakat yang hidup lebih dari 5 tahun dan mempunyai lahan di bawah 5 hektar, itu tidak dikenakan denda administrasi. Dia diselesaikan dengan pengaturan kembali kawasan hutan gitu. Dan payung hukumnya ada. Payung hukumnya itu ada di Undang-Undang 18 tentang P3H ya. Di mana kemudian ketika ada masyarakat yang masih berkonflik dengan kawasan hutan, maka pengaturan kawasan hutan yang harus dilakukan gitu, bukan kemudian tindakan represif kepada masyarakat atau memberikan sanksi gitu. Nah, itu tidak ada di highlight di dalam Perpres 5 tahun 2025. Aktivitas perusahaan ilegal belasan tahun di dalam kawasan hutan itu disamakan dengan masyarakat yang selama ini menjadi konflik tenurial karena wilayahnya itu diklaim menjadi kawasan hutan gitu, disamakan statusnya. Artinya adalah Perpres ini sangat mungkin sekali dipakai untuk meresettlement masyarakat dari kawasan hutan, persis seperti apa yang terjadi di era Soeharto ketika negara menetapkan kawasan hutan menjadi kawasan negara gitu, maka masyarakatnya diusir karena dianggap akan merusak kawasan hutan atau dianggap sebagai ancaman. Nah, ini juga mungkin masyarakat dianggap ancaman gitu ya, sehingga militer itu punya alasan tuh untuk mengusir masyarakat dari kawasan hutan gitu. Dan kita juga nggak pernah punya sejarah untuk menertibkan perusahaan gitu, karena Perpres 5 tahun 2025 ini selain konsekuensinya sanksi administrasi, negara juga akan mengambil alih lahannya gitu. Berani nggak kemudian negara mengambil lahan yang udah dikuasai oleh korporasi besar atau grup-grup besar gitu ya, untuk kemudian dikelola oleh negara gitu. Akan lebih sangat mudah ketika negara mengambil alih lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Dan kita juga mencurigai pengambil alihan ini akan dialokasikan kembali kepada korporasi atau kepada pihak yang memenuhi standar untuk bisa mengelola lahan ini. Ujung-ujungnya juga pasti untuk mendukung proyek swasembada pangan dan energi gitu. Itu yang setidaknya analisa yang kemarin juga kita kemukakan di dalam rilis kita ketika kita tahu Presiden menerbitkan Perpres 5 tahun 2025. Oke, terima kasih Uli. Kita nanti elaborasi ya di putaran berikutnya.
banyak sekali tentu catatan Walhi ya, misalnya keterlibatan tentara militer ini tadi jadi penegak hukum terlibat dalam Satgas penertiban kawasan hutan, tapi catatan Walhi banyak konflik yang melibatkan TNI ya, nanti kita elaborasi. Tapi kita geser ke Mas Muhammad Haripin. Bagaimana nih Mas, adanya Perpres 5 2025 ini apakah bisa jadi sinyal kuat lah yang menegaskan pandangan teman-teman ya masyarakat sipil yang melihat wah ini dui fungsi nih, multifungsi TNI. Belum lama ada Perpres 5 2025, terus ada penunjukan Direktur Utama Bulog dari tentara, terus ada lagi 100 batalion baru untuk kepentingan swasembada pangan, terus beberapa korem mau dinaikkan jadi kodam kan, soal komando teritorial, intelijen, bisnis militer. Ini kan apa ya, semacam penanda ini soal apa ya, keterlibatan atau cawe-cawe TNI dalam urusan sipil. Kalau sebagai peneliti yang fokus di isu pertahanan, bagaimana sih catatan Mas Haripin soal Perpres dan ragam tadi ya kebijakan dan keterlibatan militer dalam urusan sipil? Iya, kalau menurut saya Perpres 5 2025 ini bukan lagi semacam sinyal atau simptom dari kemunculan atau kebangkitan dui fungsi atau neo orba gitu ya. Tapi lebih dari itu saya pikir Perpres ini adalah satu pilar yang berdiri untuk membangunkan kembali dui fungsi TNI begitu. Jadi memang Perpres ini diciptakan untuk secara legal, secara formal untuk meletakkan TNI yang notabene adalah institusi pertahanan negara yang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, itu jelas. Atau kalau kita kembali lagi ke TAP MPR ke awal-awal reformasi 1899 begitu, bahwa yang namanya Tentara Nasional Indonesia itu tugasnya jelas, yaitu untuk melindungi keutuhan teritori Indonesia, menjaga kemaslahatan hidup masyarakat dari ancaman eksternal, dari ancaman musuh negara lain, dari invasi dan sebagainya. Jadi fokusnya tentara itu pasca Orde Baru itu adalah semestinya diarahkan ke sana begitu, untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan musuh luar negeri begitu. Nah, andai kata memang TNI ini mau digunakan atau mau dikerahkan untuk urusan-urusan di dalam negeri, itu juga sebetulnya bukan hal yang haram mungkin ya. Itu juga diatur sebetulnya. Tapi harus diingat bahwa aturannya itu sangat ketat begitu, dan sangat terbatas. Kalau kita lihat Undang-Undang 34 2004 tentang TNI, di situ ada ada dua misi atau dua fungsi TNI, kita bisa sebut demikian. Pertama itu untuk operasi militer perang, tadi yang seperti saya bilang, untuk melawan infiltrasi asing, untuk melawan musuh dari luar dan sebagainya. Dan yang kedua adalah OMSP, operasi militer selain perang. Nah, di dalam OMSP ini ada 14 jenis kegiatan. Ada tentang terorisme, ada tentang pengamanan VVIP dan sebagainya. Jadi seingat saya tidak ada kehutanan atau penyaluran makanan gratis di undang-undang itu begitu. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa apa yang berlaku atau terjadi sekarang ini adalah penyimpangan dari Undang-Undang 34 2004. Ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua juga, ketika memang TNI ini sebagai alat kekerasan negara ya, kalau kita bicara dalam konteks akademik atau dalam konteks konseptual begitu ya, pengerahan atau mobilisasi kekuatan TNI ini harus berdasarkan keputusan politik negara. Di undang-undang itu jelas. Keputusan politik negara itu adalah bahwa presiden harus berdiskusi katakanlah dengan DPR. Baru ketika mereka mencapai satu kesepahaman bahwa oke, TNI bisa dikerahkan untuk OMSP tertentu atau operasi tertentu, baru TNI bisa dimobilisasi. Jadi bukan satu keputusan unilateral, satu keputusan sepihak dari pemerintah, baik itu presiden atau mungkin dari TNI itu sendiri, yang bisa serta-merta untuk terjun ke dalam sektor-sektor di luar pertahanan gitu. Itu tidak demikian halnya kalau kita bicara secara legal formalnya ya gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini termasuk dalam konteks Perpres 5 2005, di mana kita tahu bahwa dalam susunan satgasnya itu kan kita baca di situ bahwa sebagai ketua pengarah ada Menteri Pertahanan, kemudian wakil ketua pengarah kedua adalah Panglima TNI,
Kemudian kalau kita bicara soal susunan yang pelaksananya, wakil ketuanya ada Kasum TNI, anggota ada Dirjen Strahan, ada Sekretaris BAIS TNI, bahkan untuk kehutanan pun pakai intelijen strategis. Padahal kalau kita bicara soal BAIS, ini mungkin agak di luar konteks ya, tapi kalau kita baca soal Perpres tentang Susduk TNI ya, mengatur tentang apa tugas BAIS, itu jauh dari hal-hal seperti ini begitu. Kita bayangkan BAIS itu badan intelijen strategis. Mereka itu mestinya mengumpulkan, menganalisis, mendistribusikan informasi yang bersifat vital bagi kepentingan negara. Apa niat negara musuh negara lain terhadap kita? Apa itu yang harusnya mereka lakukan begitu, bukan menjadi bagian urusan domestik yang notabene tadi seperti Mbak Uli bilang itu ranahnya entah itu Kementerian Kehutanan atau Kementerian atau Polri dan sebagainya. Jadi memang saya pikir ada satu kesalahkaprahan yang sangat besar, ada satu kesalahan yang major begitu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dengan cara yaitu dengan kembali lagi mengerahkan atau mencoba untuk mengerahkan TNI dalam urusan-urusan di luar pertahanan negara. Oke, terima kasih Mas Arifin. Sekalian kita elaborasi tadi Mas. Kan tadi soal Perpres 5 2025 ini harusnya kan tadi dibahas bareng ya tadi soal keterlibatan tentara dalam urusan-urusan yang dimungkinkan itu harusnya jadi keputusan antara eksekutif legislatif. Tapi menurut Mas Arifin sendiri analisisnya misalnya munculnya Perpres 5 2025 ini sesuatu yang by design atau ada indikasi yang lebih besar nggak sih, kan selain soal penertiban kawasan hutan kan ada keterlibatan TNI di yang lain yang tadi disinggung misalnya makan bergizi gratis MBG ini dapur umumnya tentara terus pangannya di hulunya tentara juga, food estate-nya tentara juga Mas. Nah, ini indikasi apa sih ini kalau kita lihat? Saya pikir indikasi yang paling kuat dan ini dari penelusuran saya juga begitu ya, dalam kajian-kajian yang saya lakukan juga, ini adalah satu ombak yang tidak kalah besar dari sebelum-sebelumnya dari gejala militerisasi di bidang kehidupan sipil di Indonesia. Jadi ya kita juga harus tahu bahwa proses militerisasi ini tidak terjadi hari ini saja atau dalam konteks hanya dari dalam konteks 100 hari terakhir Prabowo ini, enggak, tapi sebetulnya udah berlangsung sejak 10 atau mungkin 12 tahun yang lalu begitu, bahwa di mana TNI ini sedikit demi sedikit mulai dipasang lagi di tempat-tempat yang tidak semestinya begitu. Tapi yang harus kita lihat memang dalam konteks 5 tahun atau 8 tahun terakhir ini gelombang militerisasi ini betul-betul deras, betul-betul besar begitu. Jadi tadi yang Mas bilang tentang ya ini Perpres 2025 satu di kehutanan, tapi kalau kita melihat konteks yang lain pun juga kan TNI juga pernyataan Menteri Pertahanan ya bahwa Indonesia akan mendirikan 100 batalion teritorial pembangunan begitu ya. Itu satu hal. Kemudian juga Presiden juga kembali mengingatkan lagi rencananya ke masyarakat ya bahwa dia ingin menciptakan kodam di setiap provinsi gitu kan. Itu lagi. Kemudian juga yang sebelumnya kita tahu juga kalau ke dalam konteks Papua ada pembentukan 5 batalion penjaga daerah rawan gitu ya. Itu belum lagi ya posisi-posisi perwira tinggi yang duduk di Kementerian Pertanian, di Kementerian Perhubungan, di Badan Penyelenggara Haji, bahkan di Sekretariat Kabinet juga ada tentara aktif juga. Jadi saya pikir mayor nih. Jadi saya pikir ini kalau kita melihat ini sebagai sebuah puzzle begitu ya, kepingan-kepingan militerisasi ini sudah semakin lengkap begitu. Tinggal disusun menjadi gambaran sangat jelas bahwa ini telah terjadi militerisasi yang agresif di Indonesia selama katakanlah 5 tahun terakhir ini begitu. Kita geser ke Uli dulu ya. Kita elaborasi tadi kan teman-teman Walhi dan masyarakat sipil mengkritisi Perpres ini sebagai indikasi militerisasi di sektor agraria lah kalau kita bilang. Nah, bagaimana sih catatan Walhi, kayak ada nggak sih konflik kepentingan nih antara TNI dengan urusan-urusan penegakan hukum di perkebunan kehutanan? Misalnya catatan Walhi konflik-konflik agraria itu melibatkan aktor apa saja sih? Jangan-jangan TNI terlibat, terus juga ekonomi politik di balik bisnis-bisnis ekstraktif itu melibatkan tentara atau enggak. Jadi kayak kalau mereka terlibat terus ada peraturan mereka jadi penegak hukum kan jadi sesuatu yang kontradiktif. Nah, bisa dielaborasi nggak catatan Walhi lah soal konflik kepentingan terus bisnis yang melibatkan aktor militer ini? Iya, jadi
sebenarnya pendekatan keamanan ya dalam bisnis, bukan hanya di sektor sawit ya, tapi hampir di semua sektor, PSN, tambang dan lain sebagainya. Ini udah banyak banget kita lihat gitu. Misalnya saja yang sempat juga besar beritanya 2 tahun yang lalu, konflik antara masyarakat Dayak di Seruyan, Kalimantan Tengah, di Desa Bangkal, yang kemudian ketika mereka melakukan aksi untuk menuntut hak mereka atas tanah, justru aparat hukum yang dipakai untuk menjaga keamanan perusahaan itu memukul mundur masyarakat saat melakukan aksi dan bahkan menembakkan peluru gitu ya, sehingga 1 nyawa harus meninggal, Gijik pada saat itu meninggal gitu, kena tembakan dari polisi gitu. Nah, itu hanya 1 case dari sekian banyak case gitu ya. Tadi kayak di Papua juga sekarang itu banyak sekali TNI-nya gitu. Bahkan cerita teman-teman yang ngetem setiap hari di sana gitu ya. Setiap hari itu aparat itu datang keliling ke rumah-rumah gitu. Meskipun dia nanya kabar masyarakat kan, tapi itu kayak kayak intimidatif gitu ya. Dan mama-mama di situ sangat takut sekali gitu. Setiap hari mereka harus lihat aparat tentara dengan pakaian loreng-loreng dan senjata lengkap gitu. Di perkebunan Astragolestari juga misal di Sulawesi, Brimob itu dipakai oleh pihak perusahaan untuk menjaga gitu ya, satu perusahaan PT Ana yang bahkan tidak punya HGU, aktivitasnya ilegal gitu, tapi pendekatan keamanan dipakai untuk memukul mundur masyarakat yang dianggap sebagai ancaman gitu ya. Karena akan memanen sawit di tanahnya sendiri yang diklaim perusahaan itu menjadi bagian dari wilayah yang diduduki oleh perusahaan gitu. Dan di banyak kasus itu dipakai gitu. Artinya trennya sebelumnya pendekatan keamanan itu sangat masif sekali dipakai gitu oleh perusahaan. Nah, ini sekarang justru mereka yang memang dilegitimasi secara langsung untuk mengerjakan kerja-kerja yang selama ini mungkin secara tidak langsung gitu ya, perusahaan yang memakai gitu, tapi sekarang negara yang pakai gitu untuk menertibkan gitu ya dan lain sebagainya. Apalagi kita ingat bahwa di akhir Desember lalu Prabowo ketika dia pidato gitu di Musrembangnas, dia bilang bahwa kita harus jaga sawit gitu. Polisi, TNI, Pemda harus jaga sawit gitu. Bisa bayangkan instruksi secara terbuka ini kan langsung ditangkap oleh TNI. TNI langsung bilang bahwa ya kami akan menjaga karena itu adalah bagian dari kedaulatan negara gitu. Terus badan pengawas iya DPN gitu ya, DPN juga kemudian mulai ngecek dan bilang bahwa iya sawit itu kami akan jaga gitu. Jadi semua orang kemudian seolah-olah merasa bahwa mereka adalah orang yang punya kepentingan besar terhadap investasi ini, sawit misalnya begitu. Nah, di catatannya Walhi, analisis sepanjang 10 tahun yang pernah diterbitkan gitu ya, SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, instansi yang paling banyak melakukan SLAP itu ya TNI Polri gitu. Sektornya agraria, PSN, dan pertambangan gitu. Nah, ini sangat menunjukkan bahwa benar tadi militerisasi dalam ruang kehidupan kita itu udah berlangsung lama, tapi ini dia secara terang-terangan dilegitimasi melalui hukum gitu ya. Dan ya akan semakin banyak pasti intimidasi dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat. Misalnya aja sekarang ada 28.800 desa dalam kawasan hutan. SK ini bisa dipakai atas nama penertiban mengusir masyarakat yang desanya itu diklaim masuk dalam kawasan hutan negara. Catatannya aman gitu ya, ada 23 juta wilayah adat yang saat ini diklaim menjadi kawasan hutan negara. Bayangkan Satgas itu melalui Perpres 5 tahun 2025 juga bisa memakai ini gitu untuk mengambil wilayah-wilayah adat gitu ya. Dan lagi-lagi ya ketika diambil ini pasti untuk mendukung proyek-proyek strategis loh. Swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ya Perpres ini bisa menjadi legitimasi untuk semua bentuk kekerasan negara dalam mengambil alih wilayah-wilayah masyarakat gitu. Oh, ngeri ya, ternyata sudah sangat sistematis begitu
Kalau dulu dipakai korporasi terlibat dalam bisnis backing, jadi komisaris-komisaris misalnya pensiunan, tapi pengerahan aparatnya lewat korporasi, tapi sekarang juga dipakai negara dan kemungkinan berpotensi jadi alat ya. Dan sebetulnya sudah terjadi di konteks PSN, sektor agraria dan pertambangan. Kita ke Mas Arifin untuk sesi akhir lah ini, Mas. Jadi situasi negara itu seperti apa nih? Presidennya sudah instruksinya jelas, Dewan Pertahanan Nasional, Panglima TNI sudah menyambut semua lah kira-kira ini karena dalam tanda kutip ya mensukseskan program nasional. Nah, apa yang kemungkinan terjadi dan sebetulnya bagaimana kita membendung ini kan ini juga sedang jadi hot topic ketika tentara polisi sebetulnya viral, masyarakat mulai kritis nih Mas. Tapi pemerintah lewat DPR dan eksekutif juga pengen merevisi undang-undang TNI, undang-undang Polri dan Kejaksaan. Mungkin TNI dulu kita fokusnya. Apakah lewat revisi ini justru makin menancapkan kuku militerisasi pada semua sektor? Iya, kalau kita merujuk pada draft RUU TNI bulan April 2024 ya, atau 2020 yang 2023 ya, draft yang setidaknya yang terakhir kali beredar di publik begitu ya. Saya lupa tepatnya kapan, yang waktu itu kalau tidak salah bocor ke publik ya, klaim dari TNI-nya ya, itu dari Babinkum TNI itu. Kalau merujuk kepada draft yang itu, saya pikir situasi politik keamanan ke Indonesia ke depan akan bertambah gelap ya, kalau memang draft RU itu yang dijadikan rujukan atau mungkin akan disahkan gitu, karena kita juga melihat tendensi di mana proses legislasi yang menjadi keinginan eksekutif atau keinginan presiden itu kan disetujui dengan sangat cepat ya. Yang terakhir misalkan kita tahu RUU BUMN misalkan ya, itu juga dibahas dengan sangat cepat. Atau kita presiden yang sebelum-sebelumnya juga sama. Jadi kalaupun RUU TNI ini dibahas dengan sangat cepat dan juga tanpa atau dengan partisipasi publik yang minim, dengan draft yang itu akan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan demokrasi atau bahkan kehidupan beradab kita pun akan sangat berbahaya begitu. Kenapa saya sebut demikian? Karena kalau kita merujuk kepada draft RUU yang itu, di situ kita melihat bahwa yang namanya OMSP atau operasi militer selain perang itu menjadi sangat luas. Gitu. Jadi ya apa yang tadi dikritisi oleh Mbak Uli atau Walhi atau teman-teman aman itu menjadi invalid. Kenapa? Karena nanti di undang-undang itu disahkan, dilegalkan begitu. Jadi kenapa Anda protes? Ini semua berdasarkan hukum. karena termaktub dalam UMSP begitu. Karena kalau kita pakai draft yang itu, bahkan di ayat terakhir itu ada area atau operasi yang ditentukan atau berdasarkan perintah presiden atau bagaimana redaksinya. Jadi terbuka interpretasi yang sangat luas gitu untuk penempatan tentara itu satu. Kemudian yang kedua juga, kalau kita merujuk ke RUU yang lama itu, di situ juga kan disebutkan bahwa lembaga-lembaga yang bisa dimasuki oleh tentara aktif itu juga semakin bertambah banyak gitu. Kalau sejauh ini kan kalau Undang-Undang 34 2004 dibatasi di 10 lembaga ya. Nanti itu bisa bertambah banyak juga gitu. Jadi kalau memang itu yang terjadi ya saya pikir sudah bukan menjadi rumor, sudah bukan menjadi sinyal, tapi bangunan Neo Orba itu sudah terbangun sempurna begitu. Kita sudah hidup di era yang memang berbeda dibanding tahun lalu atau berbanding beberapa tahun lalu. Kita hidup di era yang betul-betul di mana pelibatan tentara dalam kehidupan non pertahanan itu menjadi suatu hal yang dilumrahkan, dinormalkan, dibiasakan gitu. Dan dengan katakanlah dengan itu ya tentu saya pikir kehidupan demokrasi, kehidupan kebebasan masyarakat sipil, kebebasan akademik itu akan sangat terancam. Kalau boleh dielaborasi Mas, kalian mungkin semacam penutup lah. Nah, kita kan pengennya TNI profesional nih, sebagaimana yang kita dorong saat teman-teman dorong saat reformasi ya, kembali ke barak dalam arti menjalankan tugas profesional. Nah, apa sih seharusnya yang dilakukan untuk mengembalikan TNI ya profesional seperti yang seharusnya? Apa yang bisa didorong begitu dengan situasi yang kayaknya enggan dan kayaknya justru disiapkan untuk meluas? Iya, saya pikir kita mesti konsekuen dan konsisten dengan apa yang sebetulnya
menjadi tujuan dari Undang-Undang TNI itu sendiri, Undang-Undang 34 2004. Yaitu setidaknya kalau kita peras begitu ya, apa intisari dari undang-undang itu? Undang-undang itu ingin menjadikan TNI itu sebagai institusi yang pertama modern dan profesional. Modern itu artinya apa? Modern itu artinya adalah TNI yang sebuah organisasi yang satu memiliki personel yang memang mumpuni dalam menjalankan tugasnya menjadi alat kekerasan negara melawan musuh, dilengkapi oleh persenjataan yang baik begitu, yang memang bisa melawan musuh. Kemudian juga ketiga juga dibekali oleh anggaran dan pelatihan yang juga baik begitu. Itu definisi sederhana dari definisi modern begitu ya. Kalau kita bicara soal yang kedua, sebagai TNI sebagai institusi yang profesional, itu juga sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita kembali lagi ke sejarah Indonesia maupun juga ke ruhnya dari Undang-Undang TNI ya. Profesional itu artinya pertama tidak berpolitik. Jadi politik itu bukan urusannya loreng gitu. Urusan kebijakan publik tingkat nasional, urusan di daerah, urusan pilpres, pilkada, itu bukan urusannya tentara. Karena urusannya mereka itu adalah pertahanan negara. Kedua, mereka itu tidak berbisnis. Jadi mereka itu pertama tidak menjadi pelaku bisnis aktif, di mana mereka katakanlah memiliki saham atau mendirikan perusahaan untuk menjalankan sebagai entitas bisnis, itu tidak boleh. Atau juga mereka menjadi backing tadi yang Mbak Uli bilang, Mas tadi bilang, itu menjadi, dalam istilah dosen saya waktu itu adalah menjadi centeng begitu ya, menjadi pelindung bagi pemilik modal besar gitu ya, di mana mereka menjadi centeng itu sendiri. Atau yang ketiga, mereka menjadi pelindung bagi orang-orang yang pelanggar hukum, apakah itu deforestasi, apakah itu pembalakan hutan dan sebagainya. Jadi itu kan pola-pola yang terjadi ketika masa Orde Baru dulu begitu, dan studi soal itu sudah sangat banyak gitu, ekonomi politik TNI itu. Jadi saya pikir menjawab yang pertanyaan Mas tadi ya, kita harus mendorong TNI dan pemerintah yang sekarang ini untuk konsisten menjadikan tentara ini sebagai institusi yang modern dan profesional. Dengan definisi itu, modern artinya ya mereka menjadi institusi yang kuat untuk melawan negara atau musuh dari eksternal ya, bukan musuh dalam negeri ya, bukan Mbak Uli, bukan Wali gitu ya, bukan Aman, bukan, tapi musuh dari negara luar. Dan kedua, profesional, tidak berpolitik, tidak berbisnis. Sangat sederhana sebetulnya, dan sangat mudah kalau ada political will yang besar dari pemerintah. Terima kasih ya, untuk tadi modern dan profesional harus ada political will. Dan semoga memang ada ya Mas, meskipun tanda-tandanya masih meragukan. Kita ke Uli nih, kan banyak catatan kritis ya soal pendekatan keamanan ya, baik TNI maupun Polri lewat sederet instrumen maupun struktur. Nah, bagaimana sih tata kelola lingkungan hidup yang ideal itu kalau kita nggak ingin ada pelibatan aparat keamanan itu, tata kelola lingkungan, sumber daya alam, agraria, apa sih yang ideal, terus apa sih yang mau didorong sebetulnya teman-teman? Penegakan hukum kan tetap penting tuh di sektor kehutanan tapi yang ideal itu seperti apa kalau tidak melibatkan tentara misalnya? Ya, tentunya kalau di kehutanan penegakan hukum itu kan harus memakai tangan-tangan polisi kehutanan kan. Kita punya itu Polhut kan, bukan tentara gitu. Tapi selain penegakan hukum, menurutku yang juga penting dilakukan oleh negara itu adalah melakukan evaluasi ya terhadap seluruh izin-izin yang ada sekarang, dan stop dulu untuk memberikan izin gitu. Jadi moratorium, baik dia permanen, kalau di sawit kita sudah bilang kayaknya harus moratorium permanen gitu, udah stop gitu ya. Dan di sektor-sektor lain mungkin juga sudah harus moratorium permanen gitu. Karena apa gini, Far? Ada puluhan ribu izin di negara ini, ya kan? Baik itu izin sawit, izin tambang dan lain sebagainya. Sedangkan aparat atau kemudian orang-orang yang melakukan kerja-kerja monitoring, perlindungan dan lain sebagainya itu tidak sebanding dengan jumlah izinnya, gitu. Misalkan aja di sektor pertambangan, inspektur tambang di satu wilayah aja di Kaltim yang banyak banget izinnya itu, inspektur tambangnya cuma 30. Izinnya itu bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Bayangkan berarti satu orang itu harus mengawasi puluhan izin gitu. Ya
menjadi wajar aja sebenarnya banyak izin-izin kita itu nggak termonitoring dengan baik karena dia udah overload gitu. Sehingga harusnya yang dipastikan pertama sekali adalah perbaikan tata kelola itu dilakukan dengan tidak lagi menerbitkan izin baru karena yang ada saja sudah overload gitu ya, dan mengevaluasi yang ada gitu. Kalau presiden itu berani gitu ya, evaluasi dong semua izin-izin ini tanpa perlu bantuan militer karena kewenangannya bukan di militer gitu. Evaluasi izin di sektor kehutanan tuh ada di Kementerian Kehutanan. Evaluasi izin hak guna usaha tuh ada di ATR BPN. Makanya kementerian-kementerian sektoral ini yang harus diperkuat gitu. Bukan mau narik-narik militer masuk untuk mengerjakan hal-hal sektoral gitu, karena dia akan lari kemana-mana gitu. Atau misalnya kawasan hutan, kita punya 120 juta kan, taruhlah sekarang 80 juta, 80 sampai 90 juta hutan gitu ya, di luar hutan yang sudah dibebani izin gitu. Pertanyaannya adalah, apakah polisi hutan kita itu sanggup untuk melindungi 90 juta ini? Enggak gitu. Cara satu-satunya adalah mengakui bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal yang saat ini menguasai wilayah yang diklaim negara oleh kawasan hutan itu adalah pemilik sekaligus pelindung kawasan itu gitu. Jadi harusnya Kementerian Kehutanan itu tidak menandatangani MOU dengan polisi dan dengan TNI gitu. Harusnya dia adalah melakukan rekognisi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal atas hak mereka, atas wilayah itu gitu. Jadi pada saat negara mengakui bahwa rakyat itu adalah pemilik dari wilayah yang diklaim negara menjadi kawasan hutan, maka pada saat yang bersamaan juga negara itu punya partner untuk melindungi hutan itu. Karena 70%, ini catatan teman-teman Forest Watch Indonesia, 70% hutan yang saat ini berada di wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal itu hutannya masih bagus, gitu. Ini adalah fakta yang harusnya diakui oleh negara, gitu. Justru negara tuh nggak pernah mengakui itu, gitu. Harusnya Raja Juli sebagai menteri, gitu ya, datang dong ke masyarakat adat, datang ke komunitas lokal, mengakui bahwa mereka adalah pelindung hutan-hutan tersisa kita saat ini, memberikan kembali haknya gitu ya, dan mengakui bagaimana cara pengetahuan serta cara-cara tradisional masyarakat dalam melindungi hutan gitu. Bikinlah MOU dengan masyarakat gitu ya. Tapi sebelumnya rekognisi dulu haknya gitu atas wilayah itu. Itu yang menurut kita gitu ya, hal yang paling standar yang harus dilakukan oleh negara, dan itu prasyarat utama gitu. Kalau kita mau menjaga hutan, menertibkan hutan gitu ya. Satu lagi, kalau mau kerja-kerja penertiban kawasan hutan itu berjalan dengan baik, buka dong partisipasi publik. Selama ini proses pemutihan sawit dalam kawasan hutan 110-110B itu ketutup banget. Kita berkali-kali menyurati KLHK pada waktu itu untuk tahu ini perusahaan mana saja sih yang sedang memproses untuk pemutihan, itu nggak pernah dikasih tuh. Nggak pernah dibalas surat kita gitu ya, nggak pernah dikasih datanya. Padahal itu permohonan informasi publik ya. Bener gitu. Jadi udahlah tenaganya nggak cukup melindungi, partisipasi publiknya ditutup gitu. Ya wajar aja banyak sekali kecurangan gitu. Buktinya dengan korupsi KLHK kemarin digerebek gitu ya, Kejaksaan Agung gitu. Makanya di Satgas itu ketua pelaksananya Kejaksaan Agung. Tuh nggak tahu juga apakah ada korelasinya dengan tindakan korupsi, indikasi korupsi yang kemarin juga berlangsung dan sedang juga diproses gitu. Oke, terima kasih Uli. Tentu sahabat Walhi sekalian sepakat ya, dibandingkan MOU dengan tentara, dengan polisi untuk penertiban kawasan hutan, harusnya justru bekerja sama dengan masyarakat, terutama masyarakat adat, komunitas lokal yang tadi terbukti wilayah yang dilindungi, dijaga oleh masyarakat adat, komunitas lokal itu lebih baik gitu loh, ketimbang yang dijaga, dimiliki oleh negara tadi dengan keterbatasan struktur, tapi justru pengennya cepat ya, pakai struktur komando, pakai tentara aja yang cepat, gampang, dan lebih ini ya, lebih satset mungkin dalam perspektif mereka. Nah, kita sudah di penghujung nih sahabat Walhi untuk opsi obrolan penting santai, tematiknya soal militerisme di sektor-sektor agraria, terutama spesifik ya Perpres 5 2025, tapi lebih luas soal indikasi menguatnya militer pada semua sektor sipil. Nah, kita ke dua narasumber untuk closing statement. Ke Mas Haripin dulu deh, Mas. Tentu dengan bacaan-bacaan tadi kan jadi
cemas nih misalnya. Nah, apa sih pesan yang bisa disampaikan untuk negara dulu pendek, terus untuk masyarakat agar ya tentu kita inginnya kan Indonesia emas beneran gitu Mas, nggak Indonesia cemas nih. Terutama ya militer bekerja sesuai tupoksinya, sipil bekerja sesuai tupoksinya. Gimana nih Mas pesan untuk negara dan untuk masyarakat? Ya, kalau untuk negara ya, yang pertama memang harus mengembalikan arah dari reformasi TNI itu ke rel yang benar ya, yaitu rel reformasi militer yang menuju profesional dan modern itu. Jadi jangan atau stop pelibatan TNI di luar ranah pertahanan negara. Itu sangat penting. Karena kita juga tahu meskipun anggaran pertahanan sekarang 2025 kurang lebih 155 atau 166 triliun ya, di zaman pemangkasan ini dia menjadi yang terbesar, tapi kita juga tahu anggaran segitu sebetulnya masih minim untuk operasional mereka. Jadi dalam konteks keterbatasan sumber daya itu ya seharusnya TNI ya fokus pada tugas utamanya, tupoksinya, yaitu pertahanan negara gitu. Alih-alih dia pergi atau katakanlah dikerahkan, dimobilisasi untuk urusan di luar pertahanan negara itu. Nah, presiden tadi juga disebutkan adalah sebagai panglima tertinggi kan. Dia yang memang memegang komando TNI ini gitu. Ya dari presiden itu sendiri dia harus mulai berhenti membuat peraturan yang memungkinkan atau membuka jalan lebar-lebar bagi tentara aktif ini untuk bisa duduk di kursi-kursi pemerintahan sipil atau juga untuk terlibat dalam operasi-operasi atau kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan. Itu yang saya pikir penting dilakukan oleh negara. Sedangkan bagi masyarakat itu sendiri, saya pikir yang harus kita lakukan adalah terus melakukan pengawasan, oversight, karena di tengah gelombang militerisme atau militerisasi sekarang ini yang harus kita perkuat adalah lensa kita, pengumpulan data kita untuk mendeteksi, mengidentifikasi sebetulnya apa area-area di mana tentara ini berkecimpung begitu. Dengan begitu kita punya satu amunisi yang bagus untuk melakukan pengawasan. Karena kita juga tahu, atau mungkin ini mesti menjadi bahan perdebatan ya, tapi saya pikir agak berlebihan jika kita menaruh harapan kepada anggota legislatif yang terhormat untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan secara baik. Jadi lebih baik, atau beriringan dengan adanya harapan itu, kita masyarakat juga harus swadaya, harus berdaya untuk melakukan pengawasan lebih agresif gitu. Oke, terima kasih pesan yang kuat ya, tapi juga punya PR untuk tidak menggantungkan harapan. Kalau Uli gimana, Li? Ya, saya berangkat dari tadi ya, menarik partisipasi publik artinya ya. Jadi sebagai warga negara harusnya memang, dan kita sudah mengerjakan itu sebenarnya. Kan kita selalu mencoba untuk melakukan kerja-kerja pengawasan gitu ya. Ada kebijakan baru, kita awasin. Dan kalau misalnya ada perusahaan yang nakal, kita laporin. Itu kan bentuk partisipasi warga negara gitu. Untuk menjamin negara ini memang berjalan pada relnya gitu. Nah, partisipasi publik itulah yang harusnya disediakan oleh negara, direkognisi oleh negara, dan dilindungi gitu. Kalau partisipasi publik yang aman itu bisa dijamin oleh negara, nggak butuh militer gitu. Militer bisa balik ke barak tadi ya Bang gitu. Karena warga negara itu bukan ancaman gitu. Kalau militer jaga hutan, berarti rakyat dianggap ancaman gitu kan. Itu kan logiknya sudah salah banget gitu. Jadi partisipasi publik itu harus dijamin gitu. Dan militer itu bisa dikembalikan pada tupoksinya tadi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah presiden kita ini kan, saya bilang presiden kita lah ya, maksud presiden Indonesia ini kan, dia selalu bilang kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat gitu. Sekarang kata-kata kedaulatan, jargon kedaulatan, kesejahteraan itu sedang dipertanyakan gitu ya. Teman-teman mahasiswa terus 2 hari ini turun demo ya kan, Indonesia gelap gitu. Dengan apa? Menuangkan semua kemarahan mereka atas situasi politik kebijakan ekonomi hari ini gitu ya. Situasi Indonesia hari ini tuh dipertanyakan secara besar-besaran oleh teman-teman kita gitu ya. Dan menurut saya ketika
kedaulatan, kesejahteraan itu hanya menjadi jargon, ya dia nggak akan jadi apa-apa gitu. Hal yang paling sederhana gitu yang bisa dilakukan oleh presiden gitu ya, ketika dia mau meletakkan kedaulatan dan kesejahteraan itu sebagai hal yang penting, tadi ya balik lagi kayak ya kamu harus percayakan semua kerja-kerja perlindungan hutan misalnya itu kepada orang yang memang selama ini melindungi hutan, yaitu siapa? Rakyat gitu yang hidup dan di dalam hutan dan di sekitar kawasan hutan. Jadi rekognisi haknya, pulihkan lingkungannya gitu, karena kalau iklimnya makin parah akibat ekspansi industri ekstraktif, pembukaan hutan gitu ya, maka sebenarnya ketahanan kita juga akan diuji gitu, bukan dari negara lain gitu ya, bukan dari dalam negeri, tapi karena kondisi iklim yang memperparah situasi kita gitu. Jadi harusnya kedaulatan itu dibangun untuk mengantisipasi krisis iklim gitu ya, yang saat ini mengancam kita gitu. Jadi rekognisi hak itu dan memulihkan itu menjadi hal yang penting gitu untuk membangun kesejahteraan dan kedaulatan. Oke, terima kasih Uli. Termasuk ini berarti ya mengesahkan RUU Masyarakat Adat, Iya. RUU Perubahan Iklim atau RUU Keadilan Iklim, bukan malah merevisi Undang-Undang TNI yang memperluas kewenangannya di sektor-sektor sipil. Terima kasih Mas Haripin dari Pusat Riset Politik BRIN. Terima kasih Mbak Uli dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Terima kasih juga sahabat Walhi. Tetap melawan, tetap kritis, dan sampai ketemu di opsi obrolan penting tapi santai berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan yang bertugas. Salam adil dan lestari. Lestari.